Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Angel di sini. Apa kabar adik-adik? Minggu ini sudah memasuki tahun di 2021. Tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun kita belum beribadah secara onsite, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan berdoa dulu. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita dalam doa ya adik-adik ya. Lipat tangannya dan tutup matanya dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa menginjak di tahun 2021 ini Tuhan. Kiranya di tahun 2021 ini Tuhan mendatangkan sesuatu yang lebih baik di tahun sebelumnya ya Bapak. Sebentar kami juga akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan setiap apa yang kami lakukan, supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita yang nyanyi dulu kali ya. Oke? Stay tune. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hati kami supaya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari yang baik. Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu Tuhan, yaitu Kakak Angela Huta Galung. Kiranya apa yang disampaikan Kakak Angel supaya bisa menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berbicara dalam firman-Mu ini Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik, yuk siapkan, yuk siapin. Kalau sudah, kita buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi itu depannya F Fanta. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Ulang lagi ya. Filipi 2 ayat 1 sampai Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah, mari kita baca. Yuk. Sudah? Yuk kita baca. Judulnya adalah Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dari judulnya aja kayaknya adik-adik sudah paham nih ya. Untuk kakak-kakaknya sudah mulai paham ini ya. Yuk kita baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik di sini yang tadi kita sudah baca ini sedikit sudah jelas gitu ya. Di ayat 3 tadi sudah menegaskan apa inti yang kita akan ambil. Kita baca sekali lagi yuk di ayat 3 itu ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Stop sampai situ dulu. Dari sini kita sudah tahu kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Apa itu maksudnya Kak? Pujian yang sia-sia, kepentingan diri sendiri. Kalau kepentingan diri sendiri pasti kalian udah tahu ya, yaitu adalah tidak boleh egois. Di sini di firman Tuhan sudah menegaskan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, yaitu tidak boleh egois adik-adik. Ya, egois itu seperti apa sih? Maunya menang sendiri gitu. Gimana maksudnya menang sendiri Kak? Ya, menang sendiri tuh maunya kamu tuh maunya dipuji-puji terus kayak seperti ini, puji-pujian yang sia-sia. Kamu tidak mementingkan orang lain gitu loh. Kamu hanya mementingkan diri sendiri gitu. Itu namanya egois. Lanjut. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu jelas tuh yang tadi kakak bilang. Terkadang kita suka lupa dengan sikap kita sendiri karena sudah nyaman. Itu karena kita terlalu egois. Yaitu tidak mementingkan orang lain, tidak mementingkan sekitar kita keadaannya seperti apa, tapi terkadang kita hanya mementingkan diri kita sendiri gitu. Contoh misalnya kita makan, contoh hal makan gitu ya, kita nggak habis makanan kita, tapi kita serakah sekali ngambil makanan tuh banyak. Kita tidak mementingkan orang lain
di sana tuh belum dapet, atau contoh deh, kita lagi makan keluarga sama papa, mama, kakak, abang, opung gitu loh. Kamu ambil sendok pertama karena kamu terlalu lapar, jadi kamu ambil banyak, lauknya banyak. Pas kamu sudah makan, kamu nggak habis. Kamu sudah ngambil misalnya contohnya telurnya 2, padahal mama sudah jatahin satu-satu setiap orang, tapi kamu ambil 2 karena kamu saking laparnya. Adikmu nggak dapat telurnya, contohnya. Tapi yang kamu ambil ini kamu tidak habis, nggak habis makanannya, gitu. Nggak habis makanannya, telurnya juga nggak habis gitu, habisnya cuma 1. Itu contoh namanya egois. Kamu mementingkan diri kamu sendiri karena kamu terlalu lapar, jadi kamu ngambil banyak, tidak secukupnya maksudnya. Itu namanya egois. Kamu tidak mementingkan orang lain, tidak mementingkan orang di sekitar kamu. Itu namanya egois. Terus diajarkan lagi tentang kerendahan hati. Nah, ini penting banget, kerendahan hati. Terkadang kita tuh susah sekali untuk mengalah, apalagi kadang kakak beradik ya, adiknya kadang susah untuk disalahin, atau kita rebutan mainan, atau apapun itulah yang membuat kita berkelahi sama adik kita. Itu kita harus khususnya ini ya, sebagai kakak, sebagai yang paling tua, kita harus memiliki hati yang rendah hati. Dan juga contohnya, kalau misalnya ada orang lain yang jahatin kita, yang isengin kita ya, istilahnya gitu, kadang kita susah sebagai manusia untuk kita belajar meminta maaf atau memaafkan. Itu susah sekali. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita memiliki hati yang rendah hati, seperti Kristus. Tuhan aja maha pengampun kok, ya gak sih? Kita tuh banyak, kita kakak, kamu adik-adik, kalian adik-adik, itu kan ada dosanya ya, apapun itu. Mama papa ada dosanya, tapi Tuhan maha pengampun ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa merendahkan diri kita seperti Kristus ya. Kita tiru Tuhan, kita taruh pikiran kita dan perasaan kita juga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk merendahkan diri kita, untuk mengasihi, untuk tidak egois juga ya adik-adik ya, untuk menjadi anak yang baik ya. Jadi poin firman Tuhan hari ini adalah kita tidak boleh egois, kita harus merendahkan diri kita, apapun itu, walaupun kita tidak salah, kita harus merendahkan diri juga. Kita harus belajar untuk kita meminta maaf, dan juga kalau kita salah, kita harus menyadari kelemahan kita, kesalahan kita. Itu penting banget. Jangan menjadi orang yang egois untuk mencari terus kebenaran, walaupun kamu tuh sebenarnya salah gitu ya adik-adik ya. Itu aja poin dari firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini berguna untuk kehidupan adik-adik ya, menjadi anak-anak yang baik. Semoga di tahun 2021 ini, semoga kita bisa bertemu kembali secara onsite ya, di gereja ya. Adik-adik terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan hilangkan semua penyakit COVID-19 ini dan penyakit apapun itu ya adik-adik ya. Yuk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang telah Kakak Angel sampaikan. Apapun itu Tuhan, apa yang Kakak Angel sampaikan, semoga bisa berguna, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan yang menopang dan menuntun setiap langkah kehidupan kami di tahun 2021 ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan juga Bapa, dan Tuhan juga ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita memiliki namanya ayat hafalan. Di minggu ini ayat hafalan kita ada di Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Yang bunyinya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi kita bacain ya. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.